rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas manfaat mempelajari filsafat ilmu. Nah, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu terhadap persoalan mengapa filsafat ilmu itu ada. Filsafat ilmu itu ada dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, sejak dewasa ini, historisasi dari ilmu pengetahuan itu berkembang semakin banyak jenisnya dan juga berkembang secara pragmatis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Laju perkembangan manusia sudah tidak imbang lagi dengan persediaan sumber daya alam yang ada. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang objek materinya adalah ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan juga perwujudannya, sedangkan objek formalnya adalah hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang benar dan pasti, yang bersifat praktis, teknis pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dari kedua faktor tersebut, muncullah teknologi yang kegunaannya sangat luar biasa, sehingga manusia sudah diberi kemudahan atas hal tersebut. Namun, agaknya manusia lupa akan tugas-tugasnya dan bersikap serakah serta tamak. Yang seharusnya manusia sebagai khalifah di bumi ini menjadi kehilangan moral dan juga imannya. Mereka juga bersifat individual, egois, dan juga eksploitatif dalam hal lingkungan dan juga Tuhan. Maka filsafat hadir untuk mengarahkan dan meluruskan kepada pencapaian dan tujuan yang sebenarnya. Nah, jadi filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh secara pendekatan, sudut pandang metode, ataupun sistem filosofis. Masuk pada pembahasan inti, yakni manfaat dari mempelajari filsafat ilmu. Sebenarnya filsafat ilmu sangat banyak sekali manfaatnya, namun dapat disistematiskan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan untuk menuju kemuliaan hingga mampu menembus dimensi sekularisme dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, membentuk dan mengembangkan wawasan epistemologi ilmu pengetahuan sehingga moralitas kesarjanaan, yaitu adalah ilmiah, menjadi populer. Ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan tidak hanya dalam kepentingan subjek manusia, namun juga dalam kepentingan alam sebagai kebutuhan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah tuntutan etis, yang mana ilmu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kehidupan masyarakat berada dalam kesejahteraan, keadilan, juga bahagia dalam lingkungan
kehidupannya. Dari filsafat ilmu juga bermanfaat untuk melatih berpikir secara radikal tentang hakikat ilmu dan juga berpikir secara relatif tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya memperoleh kebenaran, juga menghindarkan diri dari egoisme ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.